ayat 13. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Terakhir ayat 14 Al-Ahqaf. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Sadaqallahul azim. Hamim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah, salawat bertangkikan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita doakan saudara-saudara kita yang di Gaza Palestina di seluruh belahan dunia manapun. Mudah-mudahan Allah muliakan beliau, muliakan kita semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dicatatkan sebagai orang yang wafat dalam keadaan syahid. Wa in mata ala firasyih, walaupun kita wafat di atas ranjang kita masing-masing karena niat yang telah kita niatkan. Semoga Allah juga muliakan beliau, muliakan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk terus bisa bertobat sebelum wafat, untuk terus bisa beristighfar, mohon ampun, bertaubat. Salah satunya wasilahnya teman-teman silakan diketik di kolom komentar astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah sebanyak mungkin yang bisa kita ikhtiarkan, agar supaya ketika nanti ada yang baru bergabung lalu melihat di kolom komentar kok ada astagfirullah, pasti secara tidak langsung beliau membaca, dan kita yang menulisnya turut serta dalam pahalanya, sebagaimana Nabi bersabda, man dalla alal khair kafaili, siapa yang menunjukkan pada kebaikan beliau panen pahalanya. Juga selamat datang bagi yang hadir di Masjid Muhammad Al-Fatih. Ini di Masjid Muhammad Al-Fatih, Wonolelo, Wonosobo, Jawa Tengah, Indonesia. Teman-teman TikTok, YouTube, Instagram, dan Facebook juga selamat datang. Insya Allah hari ini kita akan sama-sama belajar Quran surah Al-Ahqaf ayat 1 sampai 14. Sebelum itu silakan di-share, sebarluaskan kepada lebih banyak orang. Kalau yang di sini menonton ada 5, misalkan men-share kepada 10 orang aja udah diajak 50 orang dalam kebaikan. Apalagi kalau mungkin lebih daripada itu misalkan. Juga hadirin silakan juga kalau memang berkenan dipotong-potong, boleh dijadikan klip-klip video-video pendek 30 detikan, 28 detik, 20 detik, 14 detik, atau sekiranya berapapun detikan yang teman-teman potong silakan halal disebarluaskan. Mudah-mudahan itu juga jadi jariah atas klip-klip potongan-potongan ceramah kita. Dan mudah-mudahan hadirin semua yang hadir Allah ganti semua pengorbanannya dengan surga firdaus tanpa hisab, dan kita semua diampuni segala dosa, dijadikan hamba yang istiqamah, terbersihkan hatinya dari segala apa-apa yang tidak baik, digabungkan dalam circle-circle yang baik, dijauhkan dari circle-circle yang tidak baik. Dengan pertolongan Allah kita mau ngaji Quran surah Al-Ahqaf ayat 1 sampai 14. Hamim, huruf muqatta'ah itu hanya Allah yang tahu maknanya, tapi di sini merupakan juga mukjizat Al-Quran. Meski hanya satu huruf biasa, tapi tidak ada satupun manusia yang bisa menandinginya. Tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Al-Quran ini diturunkan dari Allah Al-Aziz yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Al-Quran bukan buatan manusia. Jadi statement di ayat 2 ini, Quran dari Allah Azza wa Jal, bukan buatan manusia. Datang dari Allah Al-Aziz yang perkasa dalam menjaga. Dengan keperkasaannya itu Allah menunjukkan bahwa saking perkasanya Quran ini pasti terjaga kemurniannya, nggak mungkin akan terselewengkan. Al-Hakim, dan paling bijaksana dalam menetapkan syariat. Allah ingin hidup kita itu pedomannya adalah Al-Quran, bukan pedomannya kebingungan. Makanya Al-Quran ini adalah pedoman. Al-Quran diturunkan bukan untuk dibaca semata, tapi BPHAA, ya dibaca, pahami, hafalkan, amalkan, dan untuk diajarkan. Kata Nabi SAW, Rasul SAW, beliau bersabda,
Zayyinul Qur'ana bi aswatikum fa inna sawtal hasana yazidul Qur'ana hasana. Kata Rasulullah, apalagi menimbang di ayat-ayat yang berikutnya, bacalah Al-Quran dengan suara yang indah, bi aswatikum, dengan suara yang indah. Fa inna, karena sesungguhnya sautal hasana, keindahan dalam melantunkan ayat-ayat Al-Quran, yazidul Qur'ana hasana, menambah Quran yang sudah mulia penuh keagungan menjadi bertambah-tambah kemuliaan dan keagungannya. Jadi baca Quran kalau memang kita bisa bagus, merdukan suaranya, jangan fals. Tapi pun qadarullah, kita batasannya, kemampuannya cuma sebatas itu, ya semampunya. Hadirin, yang jelas zayyinul Quran itu perintah dari Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad, dalam hadis riwayat Abu Daud. Kullu syai'in khuliqa lisabab wa innallaha lam yakhluqakum abatha. Segala sesuatu Allah ciptakan tidak ada yang sia-sia. Maka kehidupan ini penuh maknanya, penciptaan langit penuh maknanya, penciptaan bumi penuh maknanya. Dan kita jangan sampai mengejar dunia yang fana, tapi kita harus tahu hakikat yang sebenarnya, yaitu mencari syurganya Allah. Ma khalaqanas samawat wal ard, tidaklah Allah menciptakan langit, tidaklah Allah menciptakan bumi, wa ma bainahuma, dan apapun yang ada di antara keduanya, illa bil haq, kecuali diciptakan semuanya dengan tujuan yang benar, wa ajalim musamma, dan dalam waktu yang ditentukan. Walladzina kafaru amma unziru mu'ridun, namun orang-orang yang kafir dari peringatan-peringatan mereka diberikan kepada mereka berpaling dari apa yang diperingatkan sama mereka. Nah, intinya kurang lebih demikian, hadirin. Kalau hidup kita terasa hampa atau masalah datang silih berganti, mungkin bukan karena nasib kita yang buruk, tapi bisa jadi karena kita sedang jauh dari tujuan penciptaan. Tujuan kita diciptakan untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin, tidaklah Allah ciptakan manusia kecuali untuk liya'budun, ibadah. Makanya pagi bangun ibadah, duha nanti ibadah, zuhur nanti ibadah, asar nanti ibadah, maghrib ibadah, isya ibadah, sebelum tidur pada isya ibadah. Jadi isinya orang beriman mah ibadah doang, hadirin. Hidup kita ini isinya ibadah aja. Dari ibadah yang satu, ibadah yang berikutnya. Mencari nafkah, ibadah nggak? Ibadah. Rumah tangga yang istrinya juga turut bekerja, dikiranya istrinya itu memang tidak wajib mencari nafkah, tapi bekerja. Kalau diniatkan untuk menghidupi keluarganya karena memang keterbatasan finansial, istri yang kerja ibadah atau enggak? Ibadah. Bahkan kata Nabi, 1 dirham yang kamu berikan kepada fakir miskin, anak yatim, dan semua orang-orang di luar sana, dengan 1 dirham yang dinarun anfaqtahu ala ahlik a'zamuha ajran dinarun anfaqtahu ala ahlik. Bukan dirham, mohon maaf ralat hadisnya. 1 dinar yang diberikan kepada fakir miskin, 1 dinar yang diberikan kepada anak yatim, 1 dinar yang diberikan kepada orang-orang di luar sana, 1 dinar yang diberikan kepada keluargamu, a'zam, yang paling agung, paling besar pahalanya, dinarun anfaqtahu ala ahlika, 1 dinar yang kamu berikan kepada keluarga. Jadi kalau ada seorang istri bekerja, memang tidak wajib mencari nafkah, tapi karena kondisi keluarga yang satu dan lain hal ada di antara keluarga itu, istri harus bekerja, tapi dalam pekerjaan beliau niatkan untuk dinarun anfaqtahu ala ahlik, mau berinfak, memberikan kepada keluarga, a'zamuha ajran, maka perempuan tersebut telah mendapat pahala yang paling besar, paling agung, paling the best. Jadi begitu hadirin. Kalau kita memberikan kepada keluarga tuh niatkannya niatan yang seperti itu. Saya jualan ibadah nih buat membersamai keluarga, alhamdulillah pasti akan dapat pahala yang besar. Saya berdagang, saya bekerja, saya menjadi karyawan, saya menjadi staff, saya menjadi apa segala macam itu, saya dalam rangka untuk membersamai keluarga, dan itu infak terbaik saya untuk keluarga. Dan kata Nabi kan a'zam, sama kayak akbar, itu bukan cuma besar, kabir itu besar, tapi kalau akbar sangat amat besar. Azim itu agung, tapi kalau a'zam yang paling sangat amat agung itu a'zam. Dan ternyata dinarun anfaqtahu ala ahlik,
1 dinar yang kita berikan ahlik kepada keluarga, ya dalam hal ini adalah keluarga, itu yang paling besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ard am lahum syirkun fis samawat u'tuni bi kitabin min qabl hadza aw atharatin min ilm in kuntum sadiqin. Katakan wahai Muhammad, terangkan kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain Allah. Perlihatkanlah kepadaku apa yang telah mereka ciptakan di bumi, atau adakah peran serta dalam menciptakan langit. Bawalah kepadaku kitab yang sebelumnya Al-Quran ini, atau peninggalan dari pengetahuan orang-orang terdahulu jika kamu orang yang benar. Jadi Nabi Muhammad diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bilang, ya udah nih, mereka-mereka yang kamu anggap Tuhan, nih, berhala-berhala tersebut yang kamu anggap Tuhan, coba dicek. Udah nyiptain apa beliau di dunia? Udah nyiptain apa beliau tentang andil menciptakan langit? Apakah beliau punya andil dalam penciptaan langit dan bumi? Tidak. Apakah beliau punya andil dalam memberikan rezeki? Tidak. Bahkan Nabi Sulaiman satu ketika pernah saking bersyukurnya kepada Allah karena beliau adalah orang yang paling kaya. Beliau kan salah satu doanya kemarin pernah dibacakan waktu kita sama-sama belajar di beberapa ayat-ayat sebelumnya. Ya Allah, karuniakan kepadaku. Doanya sebentar hadirin. Doa Sulaiman. Minta kaya yang belum pernah dimiliki sebelumnya. Waktu itu pernah kita bahas kajian subuh syuruk Quran surah Sad ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Allah, ampunilah aku. Wahabli mulkan, dan karuniakan untukku kerajaan serta kekuasaan. La yang bagi li ahadin, yang belum pernah dimiliki sebelumnya oleh siapapun. Mim ba'di, juga maupun sesudahku tidak akan pernah ada yang bisa menyaingi kekayaanku. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau maha pemberi. Al-Wahhab, maha pemberi. Rabbi habli mulkan, Rabbi gfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Allah, berikan kepadaku ampunanmu serta berikan kekuasaan kepadaku, kekuasaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku ataupun sebelumku, sesungguhnya engkau maha pemberi. Allahu Akbar. Waktu begitu hadirin, segitu kayanya, Nabi Sulaiman tuh pernah bilang kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, izinkan saya memberikan makan salah satu makhlukmu, yaitu laut-laut dengan semua ikan-ikan yang ada di sana. Nabi Sulaiman kan pasukannya banyak ya hadirin, salah satunya adalah jin, syaitan dan segala macamnya. Diperintahkan sama Sulaiman semuanya nurut. Tolong kumpulkan makanan, saya mau berikan makanan untuk semua ikan di laut. Itu instruksinya Sulaiman. Semua ikan di laut, saya mau ngasih kepada semua ikan di laut, semuanya. Dikumpulkan sama bangsa jin, syaitan dan semuanya tuh berkumpul sampai terhidang. Itu hampir satu gunung isinya makanan semua. Kemudian beliau memerintahkan kepada iblis dalam satu kedipan mata, bahkan kurang dari satu kedipan mata, pindahkan ke tengah lautan wahai para iblis, para syaitan, para jin. Sama iblis, jin, syaitan ini dipindahkan hadirin ke tengah lautan. Makanan sebesar gunung tersebut. Begitu mau dibagikan kepada seluruh ikan, niatnya untuk seluruh ikan yang ada di lautan, tapi ternyata satu ikan paus membuka mulutnya lebar-lebar, melahap dan habis semua yang dikumpulkan selama 30 hari lamanya atau beberapa hari menurut beberapa asar atau riwayat. Beliau niatnya untuk membagikan makanan kepada semua ikan di laut, tapi segitu effortnya hanya untuk satu ikan paus. Ada kalimat terlontar, maha suci engkau ya Allah, kata Sulaiman, yang terus menerus mengurus makhluknya, tidak pernah lelah membagikan rezeki kepada makhluknya. Allahu Akbar. Nyamuk, hadirin, itu nyamuk